Yang kami hormati para ustadz dan ustazah UPT SMP Al-Fatih Parangmata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka temu akhir kegiatan visitasi akreditasi sekolah di UPT SMP Al-Fatih Parangmata Takala. Baik, untuk selanjutnya adalah laporan dari tim asesor yang kurang lebih selama 2 hari ini telah melaksanakan kegiatan visitasi di sekolahnya kita di UPT SMP Al-Fatih Parangmata. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Purwandes Rasim MPD, waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur SMP Al-Fatih Parangmata, yang saya hormati Kasih Kurikulum Ibu Sarmawati, Bapak dan Ibu para peserta pembina SMP Al-Fatih Parangmata yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, selama 2 hari kita bersama-sama di tempat ini, dan tentu ada banyak kesan yang muncul di antara kita. Apakah itu kesannya menyenangkan atau kesan memberatkan, kesemuanya itu apa yang kita lakukan. Saya selaku asesor yang ditugaskan di tempat ini, dan untuk tak kalah ada 3 sekolah yang kebetulan semua adalah sekolah berbasis pesantren atau apa ya? Ya, berbasis boarding school. Jadi ketiga-tiganya ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya 2 hari ini tidak cukup untuk menganalisis semua kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini. Tapi karena kita ditugaskan memang 2 hari untuk melihat dan menjangkau seluruh kegiatan di tempat ini. Kami berdua datang di sini tidak juga untuk menjustis apa yang kita lakukan, tetapi melihat apa yang kita unggah di Sispena dengan kondisi yang sesungguhnya di sekolah kita. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi mungkin perhatian kepada kita di sekolah kita ini. Dari sisi kehadiran siswa ya alhamdulillah sudah bagus, karena semua berada di lingkungan sekolah, bermarah dan sebagainya. Kemudian dari disiplin kehadiran, apakah di kelas itu atau di apa, itu pada umumnya sudah bagus. Sekalipun masih ada di antara ada anak-anak yang sekarang sering terlambat atau terlambat dalam kegiatan. Apakah kegiatan itu terkait kehadiran ataupun terkait dengan pengumpulan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Kemudian
Yang kedua, saya tidak melihatnya bahwa proses informasi melalui majalah dinding, melalui informasi biasanya dipasang di setiap kelas sebagai bentuk motivasi kepada siswa untuk menampilkan hasil karyanya atau menampilkan informasi yang sangat penting buat siswa. Kemudian model afirmasi atau yang bersifat juga mengingatkan kepada kita seperti yang di sana ada. Mungkin juga ini perlu, terutama terkait dengan perundungan atau bullying, mungkin itu juga bisa dipasang di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh anak-anak kita. Kenapa itu sangat penting? Karena tidak ada orang yang dibully bisa hidup tenang. Kenapa? Karena kalau malam berpikir besok saya lagi dibully, dan itu menurunkan semangat, bukan saja semangat bekerja, tetapi semangat hidup. Karena itu menjadi catatan itu bahwa perundungan atau bullying itu tidak boleh ada sedikit pun di sekolah ini. Jadi penyampaiannya itu boleh di saat upacara, jadi kepala sekolah di saat rapat, di saat upacara, di saat pertemuan itu harus memang disampaikan. Demikian juga guru-guru sebaiknya juga menyampaikan di saat apakah selesai salat berjamaah, apakah selesai memulai pembelajaran, itu juga perlu disampaikan. Begitu pentingnya bullying. Bahkan ada yang mengatakan yang senang-senang saja tidak bisa kita tenang dengan baik, apalagi kalau itu dibully. Katakanlah di sisi anak muda yang sudah jatuh cinta, terkadang juga tidak bisa tidur. Nah, ini bagus mencintai seseorang tidak bisa tidur, berpikir apa ini saya bisa ketemu atau apa dan sebagainya. Nah, ini yang baik-baik, lagi kalau yang memang istilahnya bully. Kemudian dari sisi guru, MGMP ini belum diaktifkan. Jadi saya lihat MGMP itu pemahamannya sebagian teman. Jadi MGMP itu adalah proses pertemuan dengan guru dengan orang luar. Padahal MGMP itu bisa di tempat ini kita bahas. Apakah kita membahas tentang penilaian, tentang absensi, tentang banyak yang kita bahas di MGMP. Apakah MGMP ini semua guru? Apakah MGMP per mata pelajaran? Artinya MGMP-nya khusus guru yang sama. Jadi tidak salah kalau guru bahasa Inggris sama berkomunikasi sesama guru bahasa Inggris. Guru PKN sesama dengan guru PKN. Guru yang lain juga bisa berkomunikasi. Guru bahasa Indonesia juga bisa seperti itu. Untuk mewujudkan mewujudkan bagaimana SMP ini bisa lebih bagus dibanding dengan yang lain. Karena ini kita butuh proses ini. Butuh proses di tangan bapak dan ibu ini akan menjadikan SMP ini menjadi SMP terkenal dan bisa juga menjadi mundur. Kenapa? Karena kalau di dalam itu tadi misalnya bully, guru sudah tidak bagus, itu akan menyebabkan mundurnya sebuah. Dan itu kalau mundur tidak butuh waktu lama, mungkin 3 bulan bisa, tapi kalau memajukan butuh waktu bertahun-tahun. Jadi begitu gambarannya. Jadi MGMP diaktifkan
Yang kedua, mungkin dari sisi RPD belum seluruhnya menyusun RPD, menyusun secara mulai dari program semester, program tahunan, rosternya, KKM-nya, ya roster KKN dan absensi belum banyak yang mungkin sudah ada, belum ditandatangani oleh kepala sekolah, bahkan kepala sekolah tanda tangan, ada yang belum ditandatangani oleh gurunya. Jadi mohon Pak Direktur ini diperketat, karena kalau administrasi ini tidak jalan dengan baik, saya yakin yang lain juga akan tidak jalan dengan baik. Kenapa? Karena proses kedisiplinannya saja tidak bisa ini. Kehadiran di sekolah ini buku absen kedatangan ada, Ustaz? Itu belum saya melihatnya. Apakah setiap pagi harus guru tanda tangan kalau datang? Tidak ya? Para kedatangan misalnya jam 7.30 datang, belum ada ya? Belum, padahal itu sangat. Sempat ada bulan akhir tidak aktif lagi. Nah itu, ini selalu saya sampaikan, kalau kedatangan saya biasa di binaan saya mengatakan jangan langsung mengajar kalau tidak absen itu. Itu sangat sederhana dan tidak butuh waktu sebelum detik barangkali itu datang absen disiapkan. Kalau kita ada ceklok muka, itu juga penting, itu untuk menanamkan kedisiplinan. Jadi mohon ini secara administrasi ini sangat penting, karena di situ adalah gambaran dilihat oleh Bapak dan Ibu bahwa kedatangan kita di sekolah ini tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Itu juga mudah dicek bahwa hari ini ada yang tidak hadir. Kemudian terkhusus kepada jurnal. Jurnal itu seperti yang ada di saya baca, itu adalah absensi sekolah untuk mengecek setiap guru yang mengajar. Jadi ada mungkin saya membacanya seperti itu. Kalau jurnal yang dibuat oleh guru adalah melakukan pada saat mengajar seperti hampir mirip, tapi ada di situ berapa jumlah yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan materinya juga ada di situ. Ya, begitu gambarannya. Kemudian supervisi secara administrasi sudah ada. Jadi secara administrasi sudah ada jadwal terunggah. Tapi kalau saya minta di guru bahwa mana daftar supervisi untuk kita dikunjungi, itu tidak ada. Jadi mohon itu kalau ada itu nanti disiapkan baik-baik. Kemudian pada saat di supervisi juga ada dokumen-dokumennya. Kemudian hasil supervisi, jadi hasil supervisi juga sudah ada. Tetapi dalam tindak lanjut dari hasil supervisi itu yang belum apa dampaknya, apa dampak dari hasil supervisi. Katakanlah, jadi saya tambah-tambahin ya. Katakanlah seperti Ibu siapa tadi, Ibu Asma itu saya, seperti Ibu Asma di hasil pemantauan, katakanlah guru sudah melakukan pengajaran dengan baik tentunya, tetapi di medianya, di sarana pendukungnya itu tidak ada, katakanlah anak kelompok tadi ya,
dijadikan anak kelompok. Ternyata buku hanya 4. Itu pun satu buku dalam satu. Jadi tidak efektif. Kan kreasi guru bisa kalau begitu kalau ada print di sini di print itu materinya. Karena tidak banyak, palingan 2 lembar. 2 lembar itu kali anak kelompok berarti 12 lembar. Itu sudah bisa dibagi. Kalau bisa dibagi per anak-anak bagus lagi. Nah, saya kira yang begini-begini nanti dijadikan kan dari guru juga. Kalau kita ada pertemuan, ada MGMP, nanti di situ dibahas. Saya dalam mengajar tentang bercerita sekolahan karena tidak ada bahan yang kita mungkin ada masukan-masukan di tempat lain. Jadi pada intinya adalah aktifkan KKG, aktifkan MGMP untuk kegiatan itu. Supervisi ditindaklanjuti. Berikutnya bukti RKS dan sosialisasi. Ini sudah juga, tapi dari kemarin itu saya mana itu anunya, jadi mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Misalnya sekali saya lihat ada misalnya diunggah, tapi nanti lebih didekal lagi, karena di RKS itu adalah di perencanaan itu harus dilibatkan semua guru dalam rencana kegiatan anggaran sekolah. Karena banyak juga di guru itu butuh barangkali sarana dan prasarana, tapi kalau itu hanya dilakukan oleh seorang, ya itu yang terjadi. Mungkin dia juga sudah bekerja maksimal, kepala sekolah sudah bekerja maksimal, tapi karena kurang masukan terjadi seperti itu. Analisis KKN ini hampir guru-guru sekalipun di kurikulum Merdeka ini mungkin KKN tidak ada, tapi ini kan 2 tahun berjalan harus ada itu. Ini belum saya melihat menjabarkan secara mendetail, sekalipun di apa namanya ada di penilaian sudah di standar nilainya 70. Karena nilai 70 di KKN itu ada beberapa tingkatan yang dilihat, ada kompleksitas, ada daya dukung, ada inteknya. Jadi tidak salah kalau diputuskan oleh sekolah 70-70, tidak salah. Tapi kita dari guru, jadi kalau membuat itu bisa guru mata pelajaran melebihi dari KKN yang ditentukan oleh sekolah. Saya tidak mau 70 karena 70 itu menurut saya tidak menantang, sudah tidak menantang. Saya mau yang 75 dengan menjabarkan kompleksitasnya, daya dukungnya, kemudian inteknya. Apa itu kompleksitas? Kompleksitas adalah tingkat kesulitan dan kerumitan materi. Jadi kalau sulit materinya, berarti tantangan. Seperti materinya Bapak Ibu tadi, itu tantangan. Kompleksitas daya dukungnya, itu tadi. Ya harus ada buku, ada dukungan lain, ada bisa di copy, bisa di apa, mungkin nggak bisa di LCD atau apa dipancarkan ke mata pelajaran. Mungkin juga kreasi dan inovasi guru, bagaimana memotivasi anak-anak untuk bisa termotivasi, tidak betul berkelompok. Tapi mohon maaf ini saya tidak melakukan karena kita ini sama-sama. Kalau yang namanya mungkin kalau saya mengajar pasti juga saya banyak kekurangannya. Jadi begitu. Jadi mungkin berkelompok sudah bagus, gurunya juga sangat interaktif, sangat bersemangat. Tapi anak-anak ini karena daya dukungnya kurang, orang mengerti, saya tidak bisa baca dari dia. Saya jadi begitu gambarannya. Mohon di berikutnya apresiasi. Terakhir apresiasi. Jadi di sekolah ini kalau ada guru yang
yang misalnya malas-malas atau guru yang sangat rajin, mungkin juga ke depan ini diberikan apresiasi kepada guru yang berprestasi. Bukan nilai mahal tidaknya, tapi pasti berbeda kalau orang diapresiasi dengan tidak diapresiasi. Jadi apakah dalam bentuk hadiah atau apakah atau piagam atau yang lain-lain. Yang jelas setiap tahun perlu barangkali diapresiasi kepada guru-guru kita yang berkasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika dalam pelaksanaan ini kami banyak misalnya belum biasa cari dulu, karena itu penting sebagai laporan, Jadi apa yang saya lihat di sini pertama adalah dokumen itu diunggah hantar, kemudian di melihat langsung, seperti melihat langsung. Apa yang dilihat, apa benar anak-anak disiplin. Kedisiplinnya mungkin disiplinan, tapi belum dari disiplin dalam di kamar mandi, belum. Padahal itu harus mau budaya, disiplinnya di mana-mana. Masih ada misalnya celana yang basah disimpan di situ atau apa, itu masih semua dalam. Jadi bukan saja saya melihat semata-mata, tapi itu sudah bagus, bagus, sudah mau budaya. Kalau mau budaya seperti kalau di unggahan itu misalnya ada Pak Empat ini, saya lihat dulu. Nah itu tadi dilihat, apakah anak-anak mandi sudah cocok, apakah pakaiannya tidak dihambur-hamburkan atau itu semua kebersihannya, karena di unggahan itu sudah tertata, bahkan pembersihan sebelum pada subuh pada subuh itu sudah ada. Saya sudah baca semua Bapak dan Ibu. Nah, kesemuanya itu nanti itu yang saya datangi di setiap kamar mandi, setiap sampai kepada mulai jalan masuk. Karena warga masyarakat juga ditanya, warga masyarakat, apa bilang sekolah yang mana? Gurunya, bagus semua misalnya, bagus semua, karena kalau lewat tersenyum, kan ada tuh guru biar lewat tidak mampu tersenyum kepada warga masyarakat. Iya Pak. Nah ini adalah sekolah. Kalau dulu sekolah itu tersendiri, tapi kita ini adalah sekolah warga masyarakat. Jadi senyumannya itu saja diperhatikan. Tapi kalau ada masyarakat yang mengatakan, tidak tahu itu pakai itu saja guru lewat tidak tersenyum, tidak pernah tersenyum. Iya, jadi yang begini-begini sederhana Pak, tapi sangat penting. Jadi yang diwawancarai itu adalah Pak Direktur, Wakil Kepala Madrasah, guru, dan siswa. Makanya kalau saya wawancara biasa juga, kalau guru wawancara ada juga Pak Direktur yang datang tambah-tambahin. Oh iya kan. Nah, padahal itu memang biasa khusus untuk guru dicari. Berbeda, tidak punya visi jauh ke depan mungkin guru ini yang mana. Siswa juga, maaf kemarin itu saya suruh keluar sebagai keluar begitu, karena kita mau gali dari anak-anak, bukan untuk mencari kekurangan, tetapi untuk mencari kondisi yang sesungguhnya di sekolah kita ini. Di manajemen ada 13 poin di manajemen kepala sekolah. Itu juga penting untuk diketahui Bapak dan Ibu. Jadi di setiap kegiatan selalu berbasis dokumen. Katakanlah kita ini sudah ada dokumennya, sudah ada nilainya. Ini kan sudah ada yang ini Bapak sudah menjadi nilai. Apakah ini disimpan di buku khusus atau dia sebaiknya ada memang nilai khusus? Saya kira begitu Bapak, kami tidak menjadi nilai karena proses ini akan kita kita kelola dengan sebaik-baiknya.
karena kita memang tidak disuruh menjanjikan nilai. Tapi dari proses ini mungkin ke depan bisa sekolah kita dengan baik. Kalau ini mulai dari sekarang kita berproses dan memang dijalankan dengan baik. Karena umurnya juga baru menjelang 3 tahun, masih baik menurut kalau anak-anak 3 tahun itu masih baik. Tapi kalau kita kembangkan dengan baik, insya Allah akan menjadi sekolah yang difavoritkan, sekolah yang karena itu biasa dari langkah-langkah ke sini karena mempercayakan kepada anaknya. Karena tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya baik. Sekalipun orang tuanya itu pencuri, tapi tidak ingin anaknya tidak akan pencuri. Pasti dia kalau dia banyak sekalipun dari hasil curian kita masuk ke sekolah di pesantren supaya tidak jadi pencuri. Padahal bapaknya itu pencuri, jadi begitu. Karena memang menginginkan anaknya baik. Jadi saya kira itu dari saya, Ustaz. Jadi selama 2 hari ini kita berinteraksi. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.